kritik. Bongkar nota diplomatik Arab Saudi. Pada tanggal 16 Juni 2025, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah secara resmi mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Indonesia. Dokumen ini bukan evaluasi biasa. Ini adalah bentuk protes resmi antar negara. Dalam nota tersebut, Saudi mengungkapkan 5 poin utama yang menggambarkan kekacauan tata kelola haji Indonesia. Dan kelima poin ini mengandung masalah serius yang tak bisa lagi diabaikan. 1. Data jemaah tidak sinkron dan penuh anomali. Saudi mencatat ketidaksesuaian besar antara data e-Hajj Kemenag RI dan manifest penumpang pesawat yang membawa jemaah ke Tanah Suci. Nama-nama yang tercatat di sistem Indonesia tidak sesuai dengan yang tiba di Arab Saudi. Ini bukan sekadar kesalahan tik atau typo, melainkan dugaan kuat manipulasi data, identitas ganda, hingga jemaah siluman. Bayangkan, seseorang yang tidak tercatat secara resmi di sistem bisa tiba di Saudi, sementara nama-nama dalam sistem tidak pernah terlihat di lapangan. Ini menunjukkan tidak adanya integritas sistem data jemaah yang menjadi dasar utama penyelenggaraan haji. Lebih parah lagi, data yang seharusnya menjadi dokumen negara, justru menjadi alat manipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 2. Transportasi jemaah yang melanggar aturan internasional. Poin kedua yang ditegaskan Saudi adalah pelanggaran sistem transportasi. Banyak jemaah Indonesia yang dipindahkan dari Madinah ke Mekah tidak menggunakan bus resmi milik syarikah, mitra penyedia layanan transportasi haji, melainkan menggunakan minibus ilegal, bahkan tanpa identitas resmi. Ini tidak hanya melanggar regulasi Arab Saudi, tapi juga membahayakan keselamatan jemaah. Dalam sistem haji, penggunaan transportasi resmi adalah bagian dari kontrol keamanan dan kenyamanan. Saat sistem ini dilanggar, jemaah jadi korban. Lalu, siapa yang mengizinkan ini terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur internasional ini? 3. Hotel dan akomodasi tidak terkoordinasi. Saudi juga menemukan bahwa penempatan hotel dan akomodasi jemaah Indonesia sangat semrawut. Jemaah dari berbagai syarikah dicampur begitu saja tanpa pola, bahkan banyak penempatan hotel yang tidak sesuai standar. Di Mekah, ditemukan banyak ketidakteraturan. Satu hotel bisa diisi jemaah dari berbagai provinsi tanpa koordinasi. Banyak jemaah merasa kehilangan rombongan, tidak mendapat pelayanan, dan kebingungan dalam mengakses fasilitas. Ini membuktikan bahwa Otoritas Haji Indonesia gagal menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi. Alih-alih menjadi pelindung jemaah, sistem ini membuat mereka menderita. 4. Tingginya angka kematian jemaah Indonesia. Angka kematian jemaah Indonesia mencengangkan. Sekitar 50% dari seluruh jemaah asing yang meninggal di Arab Saudi berasal dari Indonesia. Ini bukan angka kecil. Ini adalah alarm besar yang menunjukkan kegagalan sistem layanan kesehatan dan pengawasan jemaah. Apakah pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan hanya formalitas? Apakah jemaah dipaksa berangkat meski tidak layak secara medis? Banyak jemaah lanjut usia yang seharusnya tidak dipaksakan berangkat, justru menjadi korban sistem yang abai. Disinilah pentingnya evaluasi total terhadap sistem pembinaan dan kesehatan jemaah sebelum keberangkatan. 5. Dana dam dan kurban tidak jelas pengelolaannya. Poin kelima yang paling fatal, Indonesia belum menandatangani kontrak resmi dengan ADAHI, lembaga resmi pemerintah Arab Saudi yang mengelola pelaksanaan dam, denda ibadah, dan kurban. Padahal seluruh jemaah Indonesia sudah membayar penuh biaya dam dan kurban sebelum berangkat. Lalu, jika kontrak resmi belum diteken, kemana larinya dana itu? Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah dana dam dan kurban dikelola oleh pihak tak resmi? Apakah dana ini digunakan untuk hal lain? Jika benar demikian, ini bisa dikategorikan sebagai penyimpangan keuangan jemaah. Uang ibadah, yang seharusnya suci, dikelola secara tidak transparan. Setelah nota diplomatik ini bocor ke publik, pihak Kementerian Agama melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Hilman Latif, memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa nota tersebut hanyalah evaluasi teknis rutin dan semua persoalan telah diselesaikan 2-4 minggu sebelum puncak haji. Namun publik tak mudah percaya. Jika semua sudah selesai, mengapa Saudi tetap mengirim nota resmi diplomatik? Diplomasi tidak mengenal basa-basi. Saat nota dikirim, itu adalah peringatan keras, bukan diskusi ringan dalam rapat teknis. Ini adalah simbol ketidakpercayaan Saudi terhadap sistem haji Indonesia. Dan dalam dunia diplomasi, simbol adalah segalanya. Inilah momen yang tidak boleh kita abaikan. Nota diplomatik dari Arab Saudi adalah alarm keras bahwa sistem tata kelola haji Indonesia butuh reformasi total. Bukan perbaikan tambal sulam, bukan hanya evaluasi internal, tapi perubahan menyeluruh yang dimulai dari audit menyeluruh dana haji oleh BPK dan KPK, pemeriksaan dan pertanggungjawaban pejabat terkait, termasuk pengelolaan kuota dan kontrak kerjasama, transparansi kepada publik, dari hotel, catering, transportasi, hingga alur dana kurban. Reformasi sistem data jemaah yang selama ini dimanipulasi. Standarisasi sistem kesehatan dan seleksi jemaah yang lebih ketat dan adil. Umat Islam di Indonesia selama ini terlalu sabar. Mereka menabung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk berangkat haji. Tapi saat mereka berangkat, sistem yang seharusnya melindungi mereka justru mempermainkan mereka. Jangan biarkan teguran Saudi ini hanya jadi catatan sejarah yang dilupakan. Ini harus jadi titik balik. Kita wajib menuntut perubahan, karena ini bukan hanya soal logistik, tapi soal amanah ibadah. Jika Anda peduli terhadap tata kelola haji Indonesia, jika Anda ingin semua jemaah diperlakukan dengan layak, mari bersuara bersama. Klik subscribe. Bagikan video ini ke teman dan keluarga Anda, dan tuliskan komentar Anda. Dukung gerakan audit total dana dan sistem haji. Desak DPR untuk memanggil Kemenag. Desak KPK untuk turun tangan. Jangan biarkan ibadah suci ini dicemari oleh kelalaian dan keserakahan. Kita adalah umat yang peduli, dan sekarang adalah saatnya untuk bertindak.